Pemerintah dan DPR telah menyepakati pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hanya akan dikenakan pada barang mewah. Alih-alih menambah pendapatan, negara dihadapkan dengan tantangan penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah. Berbagai pungutan yang sudah menunggu di 2025 akan menghantam daya beli masyarakat dan menjadi ujian bagi kesejahteraan kelas menengah bawah di Indonesia. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 12% disepakati DPR dan pemerintah dikenakan untuk barang mewah, namun aturannya masih dalam finalisasi. Presiden Prabowo Subianto bilang PPN akan naik sesuai amanat undang-undang, namun dilakukan selektif hanya untuk barang-barang mewah. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ya, jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakun, memastikan PPN 12% menyasar masyarakat kelas atas. Dikenakan PPN 12% itu ya barang-barang yang masuk kategori mewah, baik itu impor maupun dalam negeri, yang selama ini sudah dikenakan PPN BM. Jadi masyarakat kelas atas lah yang akan mempunyai kemampuan membeli barang mewah, itu yang dikenakan. Beragam pungutan di 2025 akan mengancam penurunan masyarakat kelas menengah. Selain PPN, tarif pungutan yang akan diberlakukan tahun depan seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan, program dana pensiun wajib, asuransi wajib kendaraan bermotor juga akan diterapkan. Ekonom memprediksi hujan pungutan itu memperpanjang fenomena makan tabungan bagi kelas menengah bawah. Bahkan, kenaikan UMP sebesar 6,5% dikhawatirkan tidak mampu membentengi kelas menengah. Diperkirakan memang akan bisa mempengaruhi penurunan ataupun bisa mempengaruhi juga daya beli masyarakat, ya, khususnya kembali lagi kelas menengah. Ya, sekalipun memang ada kenaikan UMP 6,5% tahun depan, namun kita perlu cermati juga bahwa apakah kenaikan UMP tersebut bisa menangkal ataupun bisa mengkompensasi beberapa pungutan tadi. Dan saya menilai bahwa dengan adanya pungutan-pungutan tersebut, saya pikir, dan memang ini yang disasar adalah kelas menengah, ya. Jadi memang ini kalau kita lihat bahwa sebagian besar pungutan tadi itu yang disasar adalah kelas menengah. Saya pikir ini akan fenomena makan tabungan ini saya pikir masih akan terus berlanjut, ya, karena kelas menengah bawah menjadi kelompok yang akan paling terdampak selain biaya hidup yang terus meningkat karena tak diimbangi dengan kenaikan upah. Kelas menengah juga tak tercangkup dalam skema perlindungan sosial pemerintah selama ini. Tim Liputan, Kompas TV. Skema kebijakan pungutan PPN per 1 Januari 2025 akan terbagi 3. Pertama, komponen barang yang dikenai pungutan PPN 12%, di antaranya ada kendaraan bermotor tertentu, kecuali ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, angkutan umum, kendaraan untuk kepentingan negara. Dan ada juga barang selain kendaraan bermotor berupa rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, kapal pesiar mewah, dan sejumlah barang mewah lain. Nah, kemudian ada juga komponen barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, yakni barang kebutuhan pokok, listrik rumah tangga, air bersih, jasa pendidikan, kesehatan, layanan sosial, asuransi, dan jasa keuangan. Dan terakhir, komponen barang dan jasa yang tetap dikenai pungutan PPN 11%, yaitu semua barang dan jasa lainnya yang tidak dikenai tarif PPN 12% dan tidak dikecualikan dari pungutan PPN. Rencana sejumlah pungutan yang akan menambah beban masyarakat di tahun 2025 harus dikelola hati-hati. Apapun upaya pemerintah dalam penyelamatan APBN harus mempertimbangkan dampak sosial di tengah masyarakat. Kelompok kelas menengah 5 tahun terakhir terus turun kelas. Data BPS Agustus 2024, terdapat 47 juta lebih kelas menengah atau 17% dari total penduduk Indonesia.
Kelompok kelas menengah yang terus turun kelas paling rentan terhadap segala hal kenaikan biaya imbas kebijakan negara. Skema perlindungan masyarakat miskin dan rentan miskin diperkuat dengan jaring pengaman sosial harus disiapkan pemerintah. Dilakukan transparan, akuntabel, dan berorientasi melindungi masyarakat. Komunikasi publik terkait skema jaring pengaman sosial harus dikerjakan dengan baik dan tidak ada upaya manipulatif. Upaya pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara tetap harus memastikan kelompok masyarakat miskin tidak makin terpuruk dan bertambah. Catatan Kompas TV lain akan kami hadirkan pekan depan. Tetap bersama kami. Timnas Indonesia bersiap hadapi Myanmar di laga awal Piala AFF yang didominasi pemain muda.